Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan kalau di hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, ibadah evangelisasi kolom Jemaat Gemim Zaitun yang diselenggarakan di rumah masing-masing, kita akan mulaikan. Dan sebagai kadim kita di malam hari ini, Ibu Guru Agama Yunita Mamuaya Kilala. Karena itu tentunya marilah kita beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan dengan tertib di rumah kita masing-masing. Pada Ibu disilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah evangelisasi kolom dari kolom 1 sampai kolom 22 pada hari ini Kamis tanggal 18 Februari 2021. Karena itu panggilan beribadah jemaat diundang berdiri. Kita melakukan bersama NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Ibadah ini ditahbiskan, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Jemaat silakan duduk kembali. Pengakuan dosa, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya.
Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau sangat mengasihi kami dan kasih-Mu tidak pernah terbatas. Ada ungkapan syukur yang kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga. Perkenanan-Mu selalu kami nikmati dan rasakan saat kami menjalani minggu yang Tuhan anugerahkan di minggu yang kedua di bulan Februari 2021, dan masih ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kami boleh melaksanakan ibadah evangelisasi kolom, baik yang dilaksanakan, ada kolom yang sudah melaksanakan di kolom masing-masing, tapi juga masih ada jamaat yang mengikutinya di rumah masing-masing. Sungguh kasih setia-Mu Bapa selalu kami nikmati, walaupun kami masih dalam situasi menyikapi pandemi COVID-19 ini, tetapi kami selalu mengagungkan Tuhan, dan biarlah kehidupan kami selalu berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan selalu merindukan hidup kami berbuat seperti yang Engkau kehendaki, melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, terutama hidup dalam terang kasih Kristus, agar boleh menyinari kehidupan kami dalam segala langkah juang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ingatkanlah kami selalu Tuhan, Bapa, bahwa betapa kasih Tuhan sangat luar biasa melingkupi hidup kami, dan biarlah kami pun mampu mengaktakan kasih yang sesungguhnya, tapi juga bagaimana kami hidup dalam terang Kristus dimanapun kami berada, dalam kehidupan di tengah keluarga, di tengah persekutuan kolom, persekutuan jamaat, bahkan pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan memberkati kami dan ampunilah kami Bapa dari segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan-perbuatan kami. Amin. Mari berdoa. Ketika kami Tuhan membawa pengakuan dosa yang tulus di hadapan hadirat-Mu, maka Tuhan perkenankan kami dalam persekutuan ibadah di kolom dilaksanakan di rumah masing-masing, untuk kiranya boleh mengambil bagian duduk dalam persekutuan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya hidup kami akan terus dibaharui
di saat kami terus diberi firman untuk memberi kami pencerahan-pencerahan iman dalam langkah juang kehidupan kami, karena hidup kami tidak akan berarti tatkala kami jauh dari perkataan-perkataan firman. Karena itu Bapa, siapkanlah kami yang ada di rumah masing-masing sementara dalam penghayatan duduk bersama di sekitar pembacaan dan pemberitaan firman. Ada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan berikan kepada kami, agar curahan Roh Kudus itulah yang akan memberikan dan menerjemahkan kebenaran firman, apa yang hendak kami lakukan untuk melangkah dan memperjuangkan kehidupan dalam tugas tanggung jawab apapun pekerjaan, tapi juga di tengah pelayanan-pelayanan kami yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini. Siapkan kami Bapa, ada kuasa yang tidak mengingini kami dalam memahami firman, yaitu kuasa iblis. Tapi kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar layaklah kami mendengar dan memahami firman. Dan semua sembah sujud kami persembahkan kepadamu dalam persekutuan ibadah yang boleh masuk dalam pemahaman firman Tuhan. Terpuji namamu Bapa, inilah doa kami, berfirmanlah, kami semua sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan yang kita renungkan sepanjang minggu berjalan ini. Kita akan membaca dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Ada dua judul perikop, kesaksian Rasul tentang firman hidup dan Allah adalah terang. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan.
Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci kudus. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan syukur yang kita persembahkan lagi kepada Tuhan Allah karena masih dilaksanakan lagi persekutuan memuliakan Tuhan melalui ibadah yang dilaksanakan di kolom-kolom ibadah di rumah masing-masing, tapi juga ada yang sudah berapa kolom yang sudah melaksanakan ibadah di kolom yang ada. Yang pasti bahwa persekutuan yang boleh kita nikmati ini adalah karena persekutuan yang memuliakan akan nama Tuhan. Sebagaimana tema yang disiapkan oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa, yaitu tentang persekutuan dengan Kristus menuntun hidup dalam terang. Dua bagian perikop ini, yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang keempat bicara tentang firman, dan ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10 bicara tentang terang. Saudara-saudara, surat Yohanes ini ditulis antara tahun 90 sampai dengan tahun 100 Masehi. Dan pada masa itu penginjilan para murid Yesus mulai menjangkau banyak orang dan tidak pernah melihat ada perbedaan-perbedaan, apakah latar belakang, berbeda budaya, tetapi semua dijangkau oleh penerima atau pemberitaan Injil itu. Bahkan banyak orang Yunani dan bangsa-bangsa lain yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga bagian Alkitab yang menjadi konteks kita, yaitu jemaat Efesus sebagai penerima surat ini, sedang bertumbuh sebagai sebuah jemaat yang sebenarnya telah maju karena pemberitaan Injil itu sendiri. Akan tetapi saudara-saudara, yang menjadi tantangan di sini adalah pada masa itu muncul para penentang yang menentang tentang ajaran tentang pemberitaan yang telah disampaikan kepada jemaat yang telah menerima itu dengan sesungguhnya dan telah menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sendiri. Yaitu dikatakan di sini, kalau orang baca dalam Matius 24 ayat 11, yaitu tampilnya guru-guru atau nabi-nabi palsu yang mengatakan kelompok ini mereka menolak akan keilahian Yesus. Karena menurut pandangan mereka Yesus itu bukan Mesias. Ya, diungkapkan dalam bagian ini. Mereka juga menolak inkarnasi Yesus sebagai Allah yang telah menjadi manusia. Sehingga penulis menentang dan mengklaim dari para penyesat tentang siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Karena kalau kita membaca dalam perjanjian lama yang sungguh-sungguh memberikan pemahaman tentang Sang Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi yang berulang-ulang kali menubuatkan tentang Mesias itu yang akan datang ke dalam dunia dan akan menyelamatkan umat manusia. Karena itu menurut Yohanes, betapa beruntungnya dia karena sebagai seorang yang telah sama-sama mengikuti, yang telah sama-sama menyaksikan dan telah sama-sama membuktikan sendiri
bahwa keabsahan daripada nubuat itu adalah sungguh benar tentang Sang Firman yang hidup itu dialah Yesus Kristus. Yang dimaksudkan dengan firman hidup bukan hanya menunjuk kepada hidup yang secara lahiriah, ya, hidup secara lahiriah, akan tetapi melalui kehidupannya Yesus menyatakan tentang hidup itu yang sesungguhnya benar-benar hidup dalam kehidupan siapa saja yang mendengar dan mau melakukan akan kehidupannya bersama dengan Yesus sebagai Mesias yang datang untuk menyelamatkan dunia ini. Bahkan yang populer dikatakan dalam kehidupan manusia harus ada hidup baru, hidup yang sesungguhnya, yaitu yang dinyatakan maksudnya didemonstrasikan dan telah dilakukan oleh Yesus, dicontohkan oleh Yesus dalam kehidupan kepada mereka yang mengikuti Dia, tapi juga kepada umat yang mendengar pemberitaan-pemberitaan yang dituliskan atau dilakukan oleh Yesus, dan itu benar-benar dibenarkan oleh Yohanes dalam bagian bacaan Alkitab kita ini. Sehingga saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Galatia pasal 2 ayat 20, itu dikatakan begini, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada pembaharuan kehidupan, ada hidup baru. Hidup yang telah dibenarkan oleh firman Allah. Hidup yang telah hidup dalam kekuasaan Kristus yang betul-betul, yang benar-benar telah datang ke dalam dunia sebagai penyelamat bagi dunia dan manusia. Nah, karena itu penulis menunjukkan bagaimana keterkaitannya dengan Bapa yang telah diinkarnasi dalam Yesus, yang tidak mungkin berada dalam persekutuan dengan Bapa atau yang maha tinggi itu tanpa perwujudan dengan Dia yang disebut anaknya yang tunggal yang telah datang ke dalam dunia, Allah yang telah menjadi manusia. Karena itu saudara-saudara, sampai di sini maka kesinambungan dari apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama memang betul-betul itu terjadi. Dia yang datang ke dalam dunia, Dia yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam zaman perjanjian lama, sungguh-sungguh betul-betul terjadi, dan sungguh-sungguh semua pencerahan yang luar biasa serta membangun keyakinan yang kuat karena iman itu sendiri dalam kehidupan yang ada. Nah, Yesus ada untuk menyatakan bahwa Bapa dan Dia adalah sebagai terang itu. Dan itu yang diungkapkan dalam bagian perikop yang kedua dalam bacaan kita. Di dalam Dia yang adalah terang itu sendiri tidak mungkin ada kegelapan. Karena justru keilahiannya menyingkapkan kegelapan itu sendiri. Dia datang sebagai terang hidup bagi dunia dan manusia. Dan sifat-sifat Allah yang terwujud di dalam Yesus menjelaskan tentang arti daripada terang itu. Bahwa persekutuan dengan Allah adalah di dalam rohnya yang kudus. Dan itulah sebabnya setiap orang percaya kemudian menjadi satu dalam keluarga Allah yang betul-betul telah menyatakan kehidupannya karena kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang telah datang dan telah menyelamatkan akan umat manusia. Dan itu yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi tantangan yang terjadi, yang dialami oleh penulis dalam bagian pembacaan Alkitab kita ini adalah justru mau mengatakan bahwa menurut pemahaman yang ada dalam kehidupan, yaitu kaum Gnostik, bahwa persekutuan dengan Allah hanya ada di dalam pengetahuan yang setara dengan apa yang dikatakan filsafat. Ranah iman berada dalam dunia ide atau pemikiran yang terpisah dengan perilaku yang lebih menuruti keinginan-keinginan daging.
Dan pendapat daripada kaum Gnostik di sini, saudara-saudara, yang memisahkan antara pengetahuan dan perilaku tentu adalah pemahaman yang menyesatkan kehidupan orang-orang yang telah melakukan, yang telah mendengar, yang telah menyikapi firman itu, tapi juga terang yang sesungguhnya yang telah dipahami oleh umat sebagaimana konteks bacaan kita ini. Sebab seorang Kristen sejati harus hidup serupa dengan Kristus. Yang diinginkan adalah seperti itu, perilakunya, tingkah lakunya, keadaannya, situasi yang dia alami, dalam keberadaan apapun harus setara atau hidup seperti yang Kristus inginkan. Yang sudah mendengar firman, yang sudah tahu tentang firman, supaya kita memang betul-betul ada hidup dalam terang Kristus itu, bukan lagi hidup dalam kegelapan atau yang dikatakan kegelapan dosa. Nah, itu yang tidak dikehendaki. Ajaran ini yang sungguh-sungguh mengganggu pikiran, mengganggu kehidupan daripada jemaat yang ada di Efesus, yang sungguh-sungguh melihat luar biasa godaan, tantangan yang dialami, yang mau menjadikan apa yang mereka pahami itu mereka hanya sebuah pengetahuan saja. Padahal apa yang sungguh-sungguh telah dipahami oleh umat adalah betul-betul adalah sesuai dengan apa yang mereka dengar dan mereka lakukan, seperti apa yang disaksikan oleh Yohanes dalam kehidupan yang ada. Jadi pengetahuan rahasia Gnostik yang memandang bahwa pencapaian taraf pengetahuan melalui ritual tertentu membebaskan mereka dari dosa. Artinya bebas melakukan apa saja, bebas melakukan yang mereka kehendaki secara daging, tanpa takut mencemari iman mereka, seenaknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Kristus inginkan, atau pengetahuan ilahi mereka dengan perilaku yang menuruti kedagingan atau perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diinginkan oleh Yesus dalam hidup ini. Dan itulah sebabnya bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus akan tetapi hidupnya masih jauh dari apa yang Kristus kehendaki, dikatakan di sini adalah perbuatan dosa. Sehingga dikatakan dalam ayat-ayat yang selanjutnya berarti orang tersebut menipu dirinya sendiri. Padahal dia sudah tahu firman, ya, tapi masih hidup di dalam dosa. Tidak dibaharui, tidak hidup baru oleh karena pengenalannya tentang Yesus itu dalam kehidupan yang ada. Nah, karena itu saudara-saudara jamaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab ini tentu memberikan penjelasan-penjelasan iman bagi kehidupan kita tentang bagaimana kasih Allah kepada Dia Sang Mesias Raja Damai itu yang telah datang ke dalam dunia. Dia datang sebagai manusia, tetapi juga Dia adalah terang hidup itu yang menerangi kegelapan dunia atau juga yang dikatakan kegelapan dosa. Kasih yang nyata telah ditunjukkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Ya, dalam penjelasan dalam ibadah hari Minggu dikatakan beda itu kasih dengan kasih. Kalau kasih itu terbatas adanya, tetapi kasih itu adalah kasih yang tidak pernah terbatas. Itulah kasih yang telah diberikan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Dia rela mati, memberi hidupnya untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari dosa, dari kegelapan dosa. Nah, karena itu saudara-saudara, di masa kini memang tentu bicara seperti yang terjadi pada pemahaman konteks firman ini, yaitu ajaran seperti Gnostik yang mengajarkan tentang pengetahuan atau juga dikatakan menyamakan itu filsafat-filsafat yang ada, padahal sebenarnya itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus tentang Dia yang datang ke dalam dunia itu adalah luar biasa sebagai Mesias, penyelamat kehidupan ini. Tantangan kita sekarang ini adalah di tengah kita menjalani kehidupan yang ada, bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang sudah
mendengar firman, yang sudah rajin beribadah, yang sudah setia kepada Tuhan, agar kita tidak tergoda dengan hal-hal yang kadangkala menggoda kita untuk tidak hidup dalam persekutuan beribadah. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, ya selalu mulai dari kita masuk di masa pandemi ini sudah disampaikan itu bagaimana kita harus setia kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita untuk tidak menjadikan diri kita ini hanya untuk menyenangkan diri kita. Apalagi dengan membandingkan kehidupan kita dengan berita-berita yang baik itu dibaca melalui media-media sosial, atau juga kita sudah sibuk dengan waktu kita tersita dengan hal-hal yang gadget, atau juga sudah sibuk dengan urusan-urusan demi untuk kepuasan diri kita, padahal kita tidak lagi mengingat ada persekutuan beribadah kepada Sang Pemberi kehidupan ini. Nah, di masa pandemi ini ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing, ya tentu ini memberikan dampak yang sungguh-sungguh memberi hal yang indah kepada warga jemaat yang ada di kolom-kolom, supaya betul-betul orang beribadah kepada Tuhan, ya, supaya betul-betul orang siapkan ibadah ini, betul-betul orang mengosongkan diri kita datang dalam persekutuan beribadah. Jangan dengan alasan mungkin nyanda ada kuota sampai nyanda baking ibadah. Tapi kalau mau FB, kalau mau WA, kalau mau Instagram dan lain-lain sebagainya, mungkin kita punya kuota untuk melakukan itu. Tapi duduk saja 1 jam dalam peribadatan kadangkala sangat sulit bagi ada orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan. Masih suka hidup dalam kesenangan diri, ya, bicara-bicara tentang terang, bicara tentang terang hidup itu, bicara tentang Dia yang datang ke dalam dunia yang membawa terang yang sesungguhnya. Maka mari kita hindarkan kehidupan kita dengan godaan-godaan yang menawarkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu mari kita selalu berpikir hal-hal yang baik, apalagi kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan yang ada, sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes dalam kehidupan yang ada, bagaimana dia mampu melihat kehidupan yang ada, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, kemudian dia menyampaikan itu kepada umat, dan senantiasa kehidupan umat ada hidup baru. Tantangan apapun, godaan apapun itu tidak akan menggoda kehidupan umat dalam kehidupan yang ada. Karena itu tentu di masa-masa sekarang ini, ya, torang masih dalam situasi pandemi, mari torang lebih banyak lagi untuk datang dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, persekutuan dengan Dia Sang Juru Selamat kita, ya. Kita bersyukur karena ibadah-ibadah ini melibatkan keluarga-keluarga, orang boleh duduk bersama, suami, istri, orang tua, anak-anak. Dan kita juga dalam beribadah tentu kita harus berpakaian yang rapi, supaya kita boleh betul-betul menghadap Sang hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh kita betul-betul memuliakan Dia. Bukan nanti karena mesti mau ibadah di rumah, cuma dengan bajunya tidak layak, orang pakai supaya orang mau beribadah, padahal yang sebenarnya bagaimana kita lakukan itu ke saat kita pergi ke kolom masing-masing, hal-hal seperti itulah yang kita akan lakukan dalam ibadah-ibadah yang masih dalam situasi pandemi ini. Kita akan terus lakukan itu semasa kita masih dalam beribadah seperti pada malam hari ini. Dan biarlah sebagai warga gereja, mari kita lakukan kehidupan ini. Apapun yang kita hadapi, lakukanlah itu, sebab setiap jam, hari, bulan, dan tahun yang Dia berikan kepada kita sangat berharga, dan tentu ada batas waktu yang Tuhan berikan. Karena itu selagi orang masih ada kesempatan, baking joto bye-bye, lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Maka kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan harapkan bagi kita dalam persekutuan ini, hendaknya kita menjadikan persekutuan dengan Kristus menuntun hidup kita pada terang yang sesungguhnya. Tuhan memberkati.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberi persembahan. Sambil kita memberi persembahan, mari kita melakukan NMBT nomor 13, Ya Allah Bapa, Ya Yesus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena merasalah kami betapa besar kasih, penyertaan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami boleh ada dan hidup. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena di malam hari ini melalui ibadah kolom Tuhan masih memperkenankan kami untuk beribadah. Kami sudah dikuatkan dan disegarkan kembali melalui firman-Mu yang selalu kami amini menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih atas semua yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Dan sebagai kelengkapan ungkapan syukur kami Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Kami mohon Tuhan terima persembahan ini, berkati dan kuduskan, agar supaya persembahan ini boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, khususnya di gereja kami. Sertai terus kehidupan kami Tuhan, kuat-kuatkan iman percaya kami, dan berkati segala kegiatan dan kehidupan kami. Dan ajarlah terus kepada kami melalui berkat-berkat yang Engkau berikan. Kami selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, terutama menyerahkan tubuh dan jiwa kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita masuk dalam doa umum, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, bersyukurlah kami atas segala kemurahan kasih-Mu. Tuhan berkenan memberikan lagi kami waktu
dalam ibadah evangelisasi kolom yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Ada hal yang kami boleh nikmati dalam persekutuan ini karena Tuhan memberikan kami kesempatan sebagai keluarga-keluarga Kristen untuk boleh menyatu dalam peribadatan, boleh ada dalam persekutuan beribadah, tapi juga kami boleh memahami akan firman Tuhan. Ketika kami masuk dalam firman-Mu dan mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan menghendaki kehidupan kami untuk memahami bagaimana hidup benar dalam Kristus yang sesungguhnya, tapi juga dapat mempraktekkan dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, apalagi kuasa-kuasa si jahat yang kadangkala menyita waktu kami untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk melakukan persekutuan beribadah. Dan kiranya Engkau Tuhan Allah memberikan kami sebagai umat Tuhan memiliki hikmat yang benar dan mampu menyatakan terang Kristus dalam dunia ini. Dan Tuhan akan terus memampukan kami agar kami tidak terlena dengan kemajuan-kemajuan zaman, agar kami lebih memfokuskan kehidupan kami pada hal-hal yang Engkau kehendaki, terutama juga bagaimana kami tidak lupa membaca dan merenungkan firman, tapi juga melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Berdoalah kami akan persekutuan yang boleh kami nikmati dalam kebersamaan, dalam ibadah di kolom masing-masing, di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga tahu kehidupan sesama kami yang terbaring dalam penderitaan sakit, yang menanti uluran tangan kasih Tuhan, memohon belas kasih-Mu Bapa atas penderitaan kesakitan yang mereka alami. Ada banyak warga gereja, warga jemaat kami yang saat ini sementara dalam proses-proses pemulihan, memohon belas kasih-Mu Tuhan, menjamah pergumulan-pergumulan mereka. Memohon kepadamu Bapa, berikan kesembuhan dari penderitaan, dari sakit penyakit, karena tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Kami yakin hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang berasal dari Bapa sendiri. Berkati mereka juga yang dalam kehidupan ini sedang dalam situasi duka nestapa oleh karena ditinggal pergi oleh orang-orang yang mereka kasihi, yang sangat-sangat mereka cintai. Biarlah mereka senantiasa dihiburkan oleh-Mu, supaya mereka kuat dan mereka akan mengalami kehidupan yang diberkati karena Tuhan menjaga menolong mereka dalam duka nestapa yang mereka alami. Ya Tuhan Allah, berkati kehidupan kami dalam persekutuan di kolom masing-masing, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Program pelayanan yang ada oleh Penatua Syamas yang ada di kolom masing-masing. Di dalamnya juga ada UPK Bipra, tapi juga ada tim doa dalam membantu kebersamaan pelayanan. Walaupun masih di masa pandemi COVID-19 ini, tapi kami tidak gentar karena ada Tuhan yang selalu menolong kami. Tapi ketika juga kami patuh, taat pada aturan-aturan yang ada, protap kesehatan kami lakukan,
maka kami akan terhindar dari kehidupan yang sangat-sangat menakutkan. Kami boleh terjangkit dari virus corona ini. Tuhan hindarkan kepada kami, supaya kami boleh kuat, sehat, selalu menjaga iman dan imun kami semakin ditumbuh kembangkan dalam situasi keberadaan kehidupan yang kami alami ini. Ya Tuhan, berkati persekutuan keluarga-keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu kami, dalam kehidupan yang ada membangun persekutuan hidup. Kiranya kami senantiasa diberkati, program apapun yang kami butuhkan, kebutuhan-kebutuhan hidup kami, bagi anak-anak kami dalam studi mereka, yang sementara mencari pekerjaan, yang masih kecil, yang masih bayi, yang butuh perhatian. Tuhan kiranya menolong kami sebagai orang tua, supaya kami terus diberi kemampuan, kebutuhan-kebutuhan hidup untuk kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Engkau juga melihat baik keluarga-keluarga kami yang jauh terpisah dimanapun mereka berada. Tuhan menolong mereka seperti Engkau menolong kami di sini. Berkati program pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanak Weru, dan biarlah senantiasa kami selalu melakukan tanggung jawab di tahun pelayanan terakhir 2021 ini. Biarlah kami selalu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, tapi juga panitia hari-hari raya gerejawi tahun 2021 dan juga HUT Jemaat Saitun yang ke-50 di tahun ini. Tuhan memberkati mereka juga dalam kehidupan yang ada. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau juga akan menolong pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke desa dan kelurahan, juga di kelurahan kami, Karombasan Selatan dan Rano Tanak Weru. Biarlah kami senantiasa sebagai rakyat memberi hidup kami, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kami, tapi juga kami menyumbangkan apa yang baik untuk kemakmuran, kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami cintai ini. Ya Tuhan, Engkau lihat juga warga jemaat kami yang pada beberapa waktu yang lalu ditimpa oleh musibah banjir dan tanah longsor. Sementara dalam proses-proses pemulihan bagi mereka, biar Tuhan akan menguatkan selalu mereka di tengah bencana yang mereka alami. Ada kuasa Tuhan, selalu ada perhatian-perhatian di tengah-tengah kehidupan bagi kehidupan jemaat kami yang mengalami musibah banjir dan tanah longsor. Terpujilah nama Tuhan Yesus, berkati persekutuan yang sudah terbina di malam hari ini. Biarlah kami senantiasa hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan berkenan bagi kami dalam setiap hidup dan kehidupan kami, dan Engkau senantiasa menolong kami sepanjang malam ini dan memberi lagi hari baru bagi kami besok dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu. Kami bawa kehidupan ini kepadamu. Tuhan selalu menjaga kami dalam setiap kehidupan ini, terutama memberi kami kesehatan, kekuatan dalam tugas dan tanggung jawab. Dimanapun kami berada, kami selalu memancarkan terang kasih Kristus, karena kami melakukan firman yang Engkau kehendaki untuk dilakukan dalam setiap hidup kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar umat-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri, kita menutup ibadah ini sambil kita melakukan dua sahabat lama nomor 138, Jalan di Terang. Dan burung
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah evangelisasi Kolom di malam hari ini selesai. Tuhan memberkati kita semua dan salam sehat. Makasih. Shalom. Demikianlah ibadah evangelisasi di malam hari ini. Atas nama pelayan khusus kolom 1 sampai dengan kolom 22 menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Guru Agama Yunita Mamuala Kilala Sarjana Teologia yang boleh menyampaikan berita firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan Ibu bersama dengan keluarga. Dan kami atas nama pelayan badan pekerja menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.